Selamat datang di Not Red Channel. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Tinggalkan pesan terima kasih. Apakah Anda pernah merasa hidup penuh penderitaan dan perjuangan akibat beriman kepada Yesus? Apakah Anda pernah dihina, difitnah, atau dilarang bergaul dengan orang lain karena perbedaan keyakinan? Mungkin Anda termasuk di antara jutaan orang yang dilanda kebimbangan dan ketakutan atau kemarahan karena beriman kepada Yesus. Tahukah Anda bahwa Yesus, Sang Juru Selamat, mengalami semua tantangan itu, bahkan sampai mengalami sengsara dan wafat di kayu salib, serta berada dalam kubur selama 3 hari. Yang lebih hebat lagi, ia mengatasinya dengan sukses, yakni bangkit dari alam maut. Apa yang dapat kita pelajari dari usaha Yesus menyelamatkan manusia selama hidupnya? Apakah kita tetap setia mengikuti Yesus atau meninggalkan Dia? Yesus pastilah dikenal di seluruh dunia. Dan hal ini tidak mengherankan karena Dia memainkan peran penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Yesus adalah Sang Juru Selamat umat manusia seperti yang dikatakannya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Inilah kata-kata peneguhan sekaligus penghiburan Yesus kepada para pengikutnya. Selain itu, Yesus tidak membiarkan manusia hidup dalam kesulitan atau pergulatan. Yesus selalu hadir dalam penderitaan hidup manusia, dimulai dari Yesus lahir di kandang hewan yang penuh dengan kotoran. Ini bukti bahwa Yesus solider dengan bayi yang lahir di gubuk yang rusak, bayi yang dibuang di tempat sampah atau tempat-tempat yang tidak layak lainnya. Yesus mentahirkan atau menyembuhkan orang buta. Ini bukti cinta Yesus terhadap orang yang kesulitan melihat, sehingga Yesus tergerak hatinya untuk menyembuhkan mata mereka agar bisa melihat. Yesus mengalami sengsara dan wafat. Selama kisah sengsara dan wafat Yesus, Dia mengalami penderitaan, dihina, dipukul, diludahi, dimahkotai duri, bahkan mati di kayu salib. Penderitaan Yesus tersebut mau menunjukkan kepada umat manusia bahwa penderitaan yang mungkin dialami manusia pernah juga dialami Yesus. Yesus menghibur wanita-wanita Yerusalem. Ini sikap yang mau ditonjolkan Yesus, bahwa meskipun mengalami penderitaan yang sungguh berat, tetap menghibur orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Kami menangisi Tuan. Minumlah ini. Minumlah Tuan. Hai perempuan Yerusalem, jangan menangisi aku, tapi tangisilah diri sendiri dan anak-anakmu. Sebab jika perkara begini terjadi ketika kayu masih hijau, apa akan terjadi ketika ia kering? Yesus membangkitkan Lazarus. Ini bukti bahwa Yesus berbelas kasih dengan orang yang merasa kehilangan saudara yang dicintainya. Yesus berada dalam kubur selama 3 hari. Ini bukti bahwa Yesus menemani orang yang meninggal dalam kubur yang penuh kegelapan kubur dan kesepian tanpa orang lain. Siswa-siswi terkasih, pada tema ini kita akan memahami bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah dasar iman Kristiani. Penampakan Yesus kepada para murid semakin meneguhkan iman mereka. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas hidup dan mati manusia. Selain itu, kita akan diajarkan untuk bersikap membangkitkan semangat putus asa orang lain saat mengalami pergulatan hidup, solider terhadap orang yang miskin dan tertindas. Dengan mempelajari topik tentang kebangkitan Yesus, siswa dapat menyebutkan kisah seputar kebangkitan Yesus, menjelaskan tujuan kebangkitan Yesus, dan menjelaskan makna kebangkitan Yesus. Kisah seputar kebangkitan Yesus. Pagi-pagi benar, batu penutup makam Yesus sudah terguling. Makam Yesus sudah kosong.
ketiga perempuan melihat seorang pemuda yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit dan mendahului mereka ke Galilea. Berita kebangkitan Yesus disusul dengan penampakan Yesus. Penampakan pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Penampakan kedua, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya ketika mereka sedang berkumpul pada waktu malam hari pertama minggu itu. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Penampakan ketiga, Yesus menampakkan diri kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Penampakan keempat, Yesus menampakkan diri kepada dua murid sedang perjalanan menuju ke Emmaus. Tujuan Yesus menampakkan diri, mengingatkan kembali apa saja yang pernah disabdakan oleh Yesus tentang dirinya sendiri, tentang janji-janjinya kepada mereka, menghilangkan kegelisahan atau ketakutan yang menghantui hati para muridnya. Yesus meneguhkan iman mereka sehingga semakin percaya pada segala yang telah diwartakan semasa hidupnya bersama mereka. Yesus mendobrak kedegilan hati mereka selama ini sehingga mereka jadi orang-orang yang berani dan setia pada Injil Kristus. Untuk membangkitkan iman percaya para muridnya, sebab mereka masih merasa ketakutan sejak penyaliban Yesus. Sekaligus Yesus membuktikan semua sabdanya bahwa ia benar-benar bangkit. Iman akan kebangkitan Yesus Kristus harus menjadi dasar atau inti iman Kristiani. Sebab pertama, andai kata Yesus Kristus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah pewartaan para rasul menjadi sia-sia, dan sia-sia jugalah iman percaya kita, dan kita masih belum ditebus dari dosa. 2. Rasul Paulus berkata, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia juga kepercayaanmu, dan kami masih hidup dalam dosamu. Makna kebangkitan Yesus. Pertama, kitab suci tidak menulis bahwa Yesus bangkit sendiri. Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Yesus bangkit bukan atas kuasa atau kekuatan sendiri. Kedua, dengan tubuh mulia, Yesus bisa hadir di mana-mana tanpa dibatasi ruang dan waktu. Yesus bisa hadir di mana-mana, kapan saja, dan kepada siapa saja. Ketiga, kebangkitan Yesus membuka pikiran manusia bahwa Yesus adalah orang suci, tidak berdosa, maka maut tidak menguasai dia. Keempat, kebangkitan Yesus berbeda dengan kebangkitan yang dialami Lazarus dan anak muda dari Nain. Kebangkitan Yesus berbeda dengan kebangkitan Lazarus dan anak muda di Nain. Mereka dibangkitkan oleh Yesus dari kematian untuk menjalani kehidupan fana atau sementara di bumi ini. Lalu mereka makan dan mati lagi. Sedangkan kebangkitan Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa untuk menjalani kehidupan kekal yang tak dapat mati lagi. Mewujudkan semangat kebangkitan Yesus dalam hidup sehari-hari. Pertama, iman akan Yesus yang bangkit harus menjadi dasar inti iman orang Kristiani. Kedua, Rasul Paulus berkata, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaanmu, dan kami masih hidup dalam dosamu. Ketiga, Allah yang kita imani adalah Allah yang mengalahkan kematian, solider terhadap nasib manusia yang berdosa, miskin dan tertindas, penuh kuasa mencipta dan mengadakan apa saja. Tugas kita dalam hidup sehari-hari menghidupkan harapan sesama, membangkitkan semangat orang yang putus asa, menjadi teman bagi orang sedih atau kesusahan, dan lain-lain. Intinya adalah perbuatan kasih. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa pada pertemuan berikut. Tuhan memberkati Anda sekalian.